Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2 genap, dengan beranggotakan Muhammad Dudi Febriandi SPI dengan NDH 12, Emma Fendia Karsa SPSI dengan NDH 14, Yusril Ija Priznaini SMAT dengan NDH 16, Nor Mutia Rahmah STP dengan NDH 18, dan Nur Sasmita ST dengan NDH 20. Di sini kami akan mengungkap sebuah kisah luar biasa dalam video singkat terkait tentang keteladanan seorang tokoh bangsa yang nilai-nilai hidupnya telah mencerminkan secara utuh apa yang kita kenal sebagai core values ASN berakhlak sesuai dengan tugas kelompok agenda 2 dengan Widyai Suara Ibu Hajah Nur Asiah SOS MM. Baik, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dan kehidupan awal dari Kiai Haji Dr. Idham Chalid. Nama lengkap beliau yaitu Kiai Haji Dr. Idham Chalid. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Beliau pernah menempuh pendidikan yaitu di Pondok Modern Gontor, Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan juga beliau aktif di Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU dalam masa kepemimpinan Kiai Haji Maskur, dan juga beliau termasuk Ketua Umum Tanfidiyah PBNU pada tahun 1956 sampai dengan 1984. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlak ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini sudah tercermin kuat dalam sosok Kiai Haji Dr. Idham Chalid jauh sebelum konsep berakhlak itu sendiri dicanangkan pada tahun 2021. Mari kita bedah bagaimana sosok Kiai Haji Idham Chalid mempresentasikan setiap nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Keteladanan beliau terlihat jelas dalam kesungguhannya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Beliau menolak fasilitas negara yang berlebihan dan memilih untuk tetap fokus pada pengabdian kepada umat dan rakyat. Bahkan setelah pensiun, beliau tetap aktif di dunia pendidikan. Beliau pernah berujar, "Jangan bertanya, aku mendapat apa dari NU, tapi bertanyalah apa yang bisa aku berikan kepada NU." Sebuah kalimat yang mendefinisikan arti pengabdian sejati. 2. Akuntabel. Dalam berpolitik dan menjabat, Kiai Haji Idham Chalid menunjukkan akuntabilitas yang luar biasa. Beliau tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Beliau mendidik anak-anaknya untuk mandiri, tidak bergantung pada fasilitas jabatan yang dimiliki. Integritas dan tanggung jawab beliau sungguh tak tercela. Untuk yang nomor 3 yaitu kompeten. Kompetensi beliau tak perlu diragukan. Beliau aktif dalam beragam peran, dari ulama, politisi, guru, hingga organisatoris. Bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Pendidikan beliau tuntas dari Pondok Modern Gontor hingga meraih gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kapasitas manajerialnya teruji saat beliau mampu memimpin organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU selama hampir 3 dekade. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu harmonis. Beliau adalah perekat bangsa. Kiai Haji Idham Chalid dikenal mampu membangun kerjasama lintas partai dan lembaga, serta mendorong rekonsiliasi antara kelompok politik Islam dan nasionalis. Beliau adalah sosok yang loyal kepada bangsa dan umat. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu harmonis. Beliau adalah perekat bangsa. Kiai Haji Idham Chalid dikenal mampu membangun Nilai kelima yaitu loyal. Kiai Haji Idham Chalid menunjukkan kesetiaannya tidak hanya kepada negara Indonesia, tetapi juga kepada kepentingan umat Islam. Di puncak karirnya, beliau ditawari jabatan Wakil Presiden oleh Presiden Soeharto, namun beliau dengan tegas menolak.
Beliau memilih untuk menjaga integritas dan merasa tidak relevan lagi dengan usia dan kondisi. Sebuah pilihan yang mengedepankan integritas di atas kekuasaan. 6. Adaptif. Kemampuan adaptasi beliau sangatlah menonjol ketika beliau berhasil bertransisi dan berkiprah dari dunia pesantren ke dunia pemerintahan. Beliau juga berperan aktif dalam pembentukan Partai Persatuan Pembangunan dan selalu mendorong sinergi antara pemerintahan dan organisasi keagamaan. Yang ketujuh, nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif beliau terbukti ketika beliau berhasil menyatukan kekuatan partai-partai Islam dalam wadah P3 saat fusi partai terjadi. Beliau juga membangun kolaborasi erat antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam rangka pengembangan umat. Rekan-rekan ASN, sungguh menakjubkan bukan? Jauh sebelum konsep berakhlak dicanangkan pada tahun 2021, nilai-nilai itu sudah hidup nyata dalam kehidupan Kiai Haji Idham Khalid. Beliau adalah sosok teladan ASN yang memiliki integritas tinggi dan kesederhanaan, mengutamakan pelayanan publik, memegang teguh amanah, serta selalu membangun harmoni dan kolaborasi demi bangsa. Mari kita jadikan keteladanan beliau sebagai inspirasi untuk mengamalkan berakhlak dalam setiap tugas dan pengabdian kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.